Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu muhasabatin nafs. Ya. Bab muhasabatun nafs. Qala radhiyallahu kun harisan qalbaka la tanamu an iblis la tanam an iblis wa a'wanihi wa la ta'manhu fi kulli halin fa innahu muntazirun ghaflataka hatta yukhribud diyar wastaghni billahi wasta'in billahi wastaghni bihi was'alhu taufiq. Kun harisan qalbak. Kun harisan, haris menjaga, memelihara. Peliharalah hatimu. Janganlah kamu tidur dari iblis dan penolong-penolongnya. Dan jangan kamu merasa aman ya, akan iblis dalam setiap hal, dalam segala hal. Karena iblis menunggu kelalaianmu sehingga ia dapat menghancurkan rumah-rumah, diyar. Yani. Minta tolonglah kepada Allah, wasta'in billah, wastaghni bihi, dan istaghni bihi, yani cukuplah dengannya, artinya tidak perlu yang lain lagi. Mintalah kepadanya at-taufiq. Mintalah kepadanya at-taufiq. Wa qala radhiyallahu idza adaita nafsaka fi hubbillah kana jawabuka minhu an yuslihaha laka wa yulhimaha at-tuma'ninata fatakunu taw'aka wa khadimatan laka. Idza adaita, jika engkau memusuhi nafsumu di dalam mencintai kepada Allah, di dalam mencintai Allah, maka jawabanmu darinya kepadanya kana jawabuka minhu, maka jawabmu darinya, artinya jawab Allah kepadamu begitu. Allah akan mensolehkan, memperbaiki nafsu untukmu dan akan mengilhamkan kepada nafsu ketentraman. Maka nafsu akan tau'ak, ya, menjadi tunduk kepadamu dan menjadi khadimmu. Ya, gambarannya seperti yang kemarin kita jelaskan. Apapun melakukan dengan nafsu, namun sudah dibawa kontrol kesempurnaan rohani. Ya. Sementara secara umum agama itu suruh menahan hawa nafsu, jangan pakai nafsu, pakai, tetapi di bawah kontrol rohani. Karena kita ibadah pakai nafsu, syahwat, nafsu ghadab. Kita bicara yang baik-baik dan ingin menyampaikan kepada orang itu dengan nafsu syahwat. Ya, tetapi sudah menjadi hamba, menjadi khadim, ya, tunduk kepada rohani. Ya, kita mutola'ah itu nafsu ghadab, akarnya itu kan nafsu hanya dua, nafsu syahwat dan nafsu ghadab.
Semua pakai nafsu. Ketika kita melakukan sesuatu, pertama misalnya bentuknya pelanggaran syariat, itu nafsu. Kedua, kita melakukan kebaikan tetapi bukan karena Allah, itu nafsu. Apa bedanya perbuatan buruk dengan perbuatan baik? Bagi tubuh itu adalah harakah, ya, aktivitas. Yang mengatakan baik buruk itu adalah syariah. Orang tidur dengan perempuan lain, orang tidur dengan istrinya, kan dua-duanya perempuan, dan aktivitasnya persis sama. Apa yang membedakannya? Syariah atau tidak syariah. Maka ketika Nabi ditanya apakah berzina itu mendapat dosa, Nabi jawabnya dengan bijak. Bukankah berhubungan dengan istrimu dapat pahala? Pintu kalau. Bukankah berhubungan dengan istrimu dapat pahala? Nah, Nabi itu menjelaskan bahwa bedanya syariah, ya, syariah atau gairu syariah. Tetapi kalau syariah hanya di dataran zahir, dalam tataran zahir, tidak batin, itu juga nafsu. Ya. Maka orang tidak merasa cukup bahwa dia berbuat baik, ya, dan bersyukur dia berada di tempat baik dan melakukan kebaikan sesuai dengan syariah. Ya, tetapi apakah perbuatan itu batinnya sesuai dengan kehendak Allah? Ya, itu perlu mujahadah. Perlu mujahadah. Karena iblis menunggu itu, menunggu kelalaianmu untuk menghancurkan, ya, diar, artinya menghancurkan dirimu. Minta tolong kepada Allah dan cukupkanlah dengan Allah, serta mintalah taufik kepadanya. Nah, jika engkau dapat melawan, memusuhi nafsumu di dalam cinta Allah, maka ada jawaban dari Allah, ya. Allah akan memperbaiki nafsu untukmu dan akan mengilhami kepada nafsu ketentraman. Maka dia menjadi tunduk dan khadim kepadamu. Wa qala radhiyallahu aqimil qiyamata ala nafsika fi kulli yaumin. Dirikanlah kiamat kepada dirimu setiap hari. Jadi setiap hari itu memang nafsu itu dibunuh terus. Ya. Itu. Nafsu itu hanya tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada yang lain. Maksudnya tunduk kepada Allah jika rohani kita penuh dengan sifat-sifat itu, sifat-sifat mulia, ya, itu sifat jamal Allah, itu tunduk kepada Allah namanya. Dan nafsu memang tidak dapat dirubah, nafsu tidak dapat dirubah, nafsu tidak dapat dimatikan, tidak boleh, bukan tidak dapat, tidak boleh. Hanya melakukan perkara yang sama, tetapi untuk Allah. Ya. Pertama sesuai dengan syariat, kedua untuk Allah. Ya, katakanlah dia tidak tidur bersama perempuan orang lain, tetapi tidur kepada istrinya. Itu. Ya. Kurang satu, tambah lagi satu. Itu yang penting istrinya. Nah, kalau yang kedua bukan istrinya, haram. Ya. Kurang, tambah lagi satu, yang penting istrinya. Apakah itu nafsu? Oh, dia kawin lagi nafsu. Lah, kalau kagak nafsu agak diterima. Bagaimana sih? Ya, habis dikawin dianggurin, bela minta cerai. Oh, iya, ya. Syar'i dan lillah. Ya. Jangan ngikutin sunnah Nabi, lu pakai nafsu. Dan Nabi kagak pakai nafsu emang. Iyalah, ya, itu nikmat Allah, ya, dan perlu disyukuri. Bahkan ibadah yang nikmat, yaitu tidur dengan istri. Ya, bukan hanya Imam Al-Ghazali, banyak sekali. Ya, dia tidak mau waktu itu isinya bukan
sesuatu perbuatan yang tidak mendatangkan pahala, katakan begitu. Ya, udah habis semua aktivitas soleh, tapi waktu masih kosong, lihat istrinya nganggur, tarik lagi. Ya, masih nganggur lagi, neng, tarik lagi. Ya. An-Nab qala radhiyallahu anhu, maka aqimil qiyamah, artinya aqimil qiyamah itu ya, dirikan kiamatnya, artinya ya bunuh nafsu kekuatannya. Ya. Bi kulli yaumin, dalam di setiap hari. An-nafsu ta'muru bi kulli syarrin, nafsu memerintahkan segala kebaikan. Yang melanggar syariat itu nafsu. Al-mamnu marhub, yang dilarang disukai oleh nafsu. Gitu. Dan berbuat baik tapi untuk nafsu itu juga buruk. Ya. Wal qalbu ya'muru bi kulli khairin, hati memerintahkan segala kebaikan. Wal wajibu 'alaika an taj'ala lisanaka ghulaman li qalbik, dan wajib bagimu menjadikan lidah ya ghulam kepada hatimu. Ya, artinya ghulam ya khadim, ya ghulam adalah budak suruhan, ya budak suruhan hatimu. Karena ngomong itu pakai nafsu, ya, ngomong itu pakai nafsu meskipun ngomong benar. Ya. Misalnya perempuan ngomong, saya ridho bang, lah ridho itu kan bagus banget, tapi ngomongnya pakai nafsu itu. Ya, saya meridho, gitu, pakai nafsu. Maka wajib alaika an taj'ala lisanaka ghulaman liqalbik. Ya. Panca indera yang paling dekat dengan akal itu adalah lidah. Maka apa yang diucapkannya itu adalah gambaran isi otaknya itu. Ya, pendapat ucapan seseorang artinya ya ucapan seseorang, ungkapan seseorang itu adalah persepsinya, ya isi otaknya. Ya. Ya, orang-orang yang punya pengetahuan luas untuk menilai ya, seseorang ya cukup dari apa yang diucapkannya itu, karena itulah isi otaknya. Ya, ada mudda'i, ada pengaku-ngaku, ada ya pendusta, ada penghasut, ada ya. Qala Luqman libnihi fi ba'di wasayah, Luqman berkata kepada anaknya dalam sebagian pesan-pesannya, ya bunai la yaran nasu annaka takhshallah Allah wa qalbuka fajir. Wahai anakku, janganlah orang melihat bahwa kamu takut kepada Allah padahal hatimu fajir. Ya, padahal hatimu pujur. Ya. Tetapi kamu menampilkan di depan orang, dan sehingga orang itu melihat bahwa kamu ya orang soleh, padahal fajir. Ya. Fajir itu sebetulnya kalau bahasa kitanya cabul ya, fajir, nakal, durhaka, itu fajir. Wala tadhharis salaha biqaulik wa tabtunul fasada bifi'lik. Janganlah kau nampakkan kesolehan dengan ucapanmu, dan yang kamu sembunyikan ya, dan kamu menyembunyikan kepasadan dalam perbuatanmu. Ya. Yang
dizahirkan adalah kesolehan melalui ucapan. Ya. Ceramah, dakwah, ya kita ini ceramah, dakwah, tetapi yang disembunyikan ya di dalam hati itu fasad. Dengan perbuatannya, ngomongnya mah iya, perbuatannya nggak ada. Ya. Kalau ngomong seolah-olah kita mengharapkan sesuatu perbuatan yang luar biasa dari dia. Kalau ngomong, tapi ketika berbuat celek, hanya segitu doang. Ya ini Allah. Hasib nafsaka qabla kalam. Introspeksi dirimu sebelum kamu bicara. Al-aqilu yuqaddir summa yufassil. Orang yang berakal itu ya, menghitung-hitung dulu, ya, mengira-ngira dulu, baru kemudian yufassil, mengucapkan dengan perinci, tafsil. Bukan ngomong dulu baru kepikiran, ya, mikir dulu baru ngomong. Wa yusawiru al-qalba, musyawarah dulu dengan hati, summa yatakallam, baru bicara. Ya. Maka orang adab ngaji itu ya, yang dilaksanakan oleh ulama-ulama ya, mulai salaf dulu ya, pertama as-sukut ya, kedua al-hifdzu ya, ketiga as-sam'u ya, keempat al-fahmu, kelima al-amalu, keenam baru an-nashru, sebar ya. Pertama sukut ya, karena tidak punya maklumat apa-apa ya, diam aja ya. Dan al-hifzu, mulai menghafal, dihafal ya. Karena begini, ilmu dulu asasnya hafal. Islam ya, metode Islam itu asasnya menghafal. Metode belajarnya itu menghafal, itu asas. Lalu di negara kita itu sejak 60-an 70 terutama, 60 itu dibina generasinya, 70 itu lahir satu generasi liberalisme yang menyeru untuk yang merusak metode Islam, yaitu cara belajar menghafal. Sekarang orang-orang barat kembali ke cara yang dia katakan ini cara modern, padahal itu Islam punya cara ya, Islam punya cara. Dia kembali kepada asal kita dulu, kita ngikutin dia di zaman permulaan. Dia meningkatkan sistem pendidikan, padahal itu rusak. Sekarang di barat menghapus takhasusat, apa klasifikasi apa takhasusat, fakultasi itu dihapus ya. Mereka apabila ada mahasiswa mau belajar, kamu mau apa? Saya ingin ini dan saya suka ini, silahkan ya, di sana ada dosen-dosen pakarnya, ada perpustakaan. Apa yang kamu pelajari silahkan. Berapa materi yang kamu ingin pelajari ya. Bahkan mulai dihapus ya, di Jepang dan ya, di Eropa, mulai dari SD itu sudah tidak ada ujian ya. Karena belajar itu untuk ujian
ya udah ilmunya ya. Maka boleh jadi ya, ada yang bilang ijazah itu tanda belajar, bukan tanda paham, bukan tanda berpikir. Mereka yang membuat standar-standar ya, ilmiah, standar-standar, jadi sehingga ketika tidak sesuai dengan standar itu maka dikira tidak ilmiah dan ya, tidak intelek. Ya. Nah sekarang mereka rupanya berubah, apalagi ya, seperti di Cina dulu ada pemberantasan buta huruf, rupanya bukan buta huruf yang diberantas tetapi buta komputer gitu. Bagian itu buta huruf. Sekarang komputerisasi sudah menyebar. Ya, orang belajar nggak nulis, ya, nggak ada catatan gitu. Semuanya ada dalam media gitu. Nah, sekarang balik lagi ya, menulis. Saya mencoba mempraktekkan metode itu, as-sukut wal hifaz was sama, ya. Kemudian wal faham wal amal wal nashr. Nah, orang sekarang belajar enggak diam, enggak ngapal, ya, enggak mau dengerin, enggak paham, tapi terus ngomong. Ya, belajar terus ngomong. Wa qala radhiyallahu in aradta an yardallaha anka in aradta an yardallahu anka fa alayka bi iskhati nafsik wa man'iha an shahawatiha wa ladzatiha wa fuduliha. Qala Allah azza wa jalla innan nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jika engkau ingin Allah ridho kepadamu, maka wajib kamu membuat nafsu kamu murka. Bi iskhatin nafsik. Mau apa kayak istilahnya, maksudnya mujahadah, itu saja maksudnya. Maksudnya muhasabah. Ya, membunuh nafsu, bikin marah nafsu, ya. Karena tarbiyah kan, ya, tarbiyah itu kan di dalamnya terdapat motivasi, ya, di dalamnya, dan di dalamnya terdapat ceramah itu namanya orang pidato apa namanya, orasi. Ya, agitasi, ya, itu bukan lurus. Nah, karena mereka para mursyid itu apa kewajibannya? An-nasihah. An-nasihah itu apa? Kalam. Ya, nasihat itu kalam. Dan seorang mursyid itu, nasihat itu, kalam itu bukan untuk menggurui atau untuk merendahkan atau bukan, tetapi itu adalah sumpah, ya, tugas yang diambil dengan sumpah, gitu. Ya, kewajiban tugas yang diambil dengan sumpah, dengan ahad. Jadi wajib dia nasihat dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, ya, itu.
bisnisnya itu artinya bisnis itu kerjanya, ya, kerjanya itu ngomong udah. Ya. Dulu saya mendengar di Kiai Cagili mengatakan ngaji-ngaji itu ngomong, aja ngaji lamun orang ngomong katanya. Ya, padahal ngaji itu di situ maksudnya adalah irsyad, membimbing. Ya. Seorang wali nggak boleh bisu, seorang mursyid nggak boleh bisu diamnya. Tidak. Ngomong itu adalah bisnisnya, amalnya, ya, kepada siapapun, dimanapun, kapanpun dia mesti memberi nasihat dan tidak peduli siapa. Karena dia mendapatkan perintah itu, diambilnya perintah itu dengan sumpah. Ya, kepada Allah bukan kepada orang. Izin itu minallah, bukan dari siapa. Nah, kalau tidak mengaku-ngaku, maka dia setan pengaku-ngaku. Engkau wajib membuat nafsu murka, mencegahnya dari syahwat dan kelezatannya serta pudulnya, berlebih-lebihannya. Allah berfirman, sesungguhnya nafsu dia la ammaratum bisu, sangat memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang telah Tuhanku berikan rahmat. Bahwasanya Tuhanku Maha Pengampun dan Penyayang. Wa qala radhiyallahu wa qad ja'alta hammak uyuba ghairik wa aradta an uyubik tuhsi masawi an-nasi wa tatlubu atharatihim wa tatummu ala mahasinihim kullu dhalika hadza la yu'nik. Kamu jadikan semangatmu itu adalah aib orang lain, ya. Jadi semangatnya itu ngomongin aib orang lain doang, itu nafsu. Dan seorang mursyid itu salah satu alamatnya, salah satu cirinya, lidahnya terpelihara dari merendahkan orang lain. Kalau orang melakukan kesalahan berdasarkan syariat, dia membicarakannya berdasarkan syariat, bukan berdasarkan bukan berdasarkan sentimen pribadi atau tidak, ya, tapi berdasarkan syariat. Orang ini salah melakukan ini. Nah, setelah itu syariat tuh, lalu hakikatnya mengatakan, ya maklum karena tidak ada ilmu, ya maklum karena tidak ada tarbiyah, ya maklum karena jauh daripada nur, ya maklum gitu. Jadi tidak buruk di matanya, ya perlu dibetulkan dan tidak hina, karena bahkan kemudian hatinya berbicara semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah merubahnya. Ya, tapi jika tidak, maka bukan mursyid namanya, karena sepatutnya seorang mursyid telah mampu melawan hawa nafsu. Saya sebelum menyerahkan, mungkin ya secara jujur saya termasuk orang yang aqlaniyah, ya, serba rasional, ya. Sesuatu itu mesti rasional, kalau enggak saya enggak terima gitu. Jadi saya berbayat itu setelah 3-4 tahun mengaji dan berkhidmat, ya.
Ketika itu saya punya standar, karena membaca dalam kitab-kitab tasawuf, salah satu ciri orang mursyid gitu, banyak cirinya, tapi cirinya ini seperti qanaah, apa kan susah membuktikannya. Tapi saya temukan lidahnya bersih, tidak menuturkan keburukan orang dan membencinya kepada orang, bla 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 gitu. Nah, di poin ini saya uji gitu. Jadi saya sering memuji-muji orang ya yang akronuhu itu yang setara dengan dia, ya sama-sama syekh lah, sama-sama ulama gitu. Ya, saya puji-puji depan dia tuh, syekh itu masya Allah luar biasa dia, ya, kelihatannya dia memang ma'rifat, soalnya bla 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 gitu. Nah biasanya ya, orang itu tidak mau dipuji orang yang setara dengan dia. Saya nggak tahu gua ya gitu. Paling enggak, oh iya ya, dulunya mah pencopet itu gitu. Sekarang ya tahu ya, kan udah begitu aja paham tuh, udah keluar tuh. Itu mesti dia mungkin merasa bahwa saya tidak bicara baik gitu, tapi menyindir itu lebih buruk. Ya, itu lebih buruk, berarti simpanannya ya, masih penuh dengan keburukan di dalamnya. Ya. Ketika lakukan itu, masya Allah, rajul tayyib, dia memang orang baik. Ya. Kamu belajar dengan dia itu bagus sekali. Waduh, kagak berhasil. Ya. Sampai ada orang bicara miring tentang beliau. Saya kok ada orang ngomong antum begini. Ya, ya semoga Allah ampunkan saya. Gitu. Ya, bahkan dia nanya, kamu pun kalau lihat keburukan saya tegur. Oh saya kata saya lah, gitu. Dan terus 3 tahun. Ya. Baru kemudian berbaiat. Nah kalau juga ada orang berbuat buruk karena terjadi sesuatu, Syekh Fulan yukhalifus syariah, kenal tuh. Nah ketika saya tanya marayukan, apa pendapat engkau tentang seorang alim tapi melakukan itu, beliau mengatakan melanggar syariah adalah melanggar syariah. Tetapi tidak tahu hikmah Allah itu apa. Mungkin dia bertobat. Ya. Apa hubungannya kita dengan dia? Kulla yaumin huwa fishan. Ya. Kita menghinanya itu keluar dari diri kita yang hina. Ya. Mungkin dia tobat sementara kamu masih jadi iblis. Makanya itu kalimat itu saya selalu ucapkan. Ya saya nurut bunyi aja. Dan dia tetap mengatakan ya itu buruk. Nah buruk itu adalah syar'i saja. Ya misalnya ya orang ini korupsi, ya korupsi lah tetap. Gitu. Orang ini mencuri, ya mencuri. Gitu. Tetapi semoga Allah ampunkan, semoga. Tidak dasar kebencian. Tetapi nah, orang semangatnya itu adalah aib orang lain. Tetapi wa a'radta an uyubik, ini nafsu nih, dan kamu berpaling dari burukmu. Ya. Orang misalnya berbuat salah, dia tidak menyadarinya. Tiba-tiba kemudian dijauhkan oleh orang misalnya, atau dibuang oleh orang. Ya. Ada seorang ya, diangkat menjadi guru katakan di satu tempat. Ya. Nah kemudian dia banyak melakukan kesalahan, dipecat. Contohnya begitulah, dipecat oleh bosnya. Lalu orang itu datang minta nasihat kepada Al-Faqir. Ya, kenapa saya dipecat? Terus
nggak tahu apa ya yang saya lakukan. Oh, kata saya, kamu datang ke saya mau ngapain? Ya, mau nyari orang yang membela kamu atau orang yang mau mencari orang yang membantu untuk menemukan kesalahan kamu dan agar kamu bisa bermuhasabah. Kalau kamu mau cari orang membantu untuk membela kesalahanmu, pergi. Karena faktanya kamu diberhentikan itu kamu salah. Tetapi Sidi kena Ustadz itu memang yang dulu-dulu juga sering dia stop. Itu nafsu. Emang kalau nggak setuju sama dia langsung pecat. Emang apa urusannya? Itu bukan diri kamu. Sekarang kamu kenapa? Ya. 2 jam baru menyadari. Hatta orang tidak tahu. Minta nasihat itu bagaimana? Itu nggak ngerti orang. Mengajak orang lain untuk membela dia dan menggibah orang lain dan menghitung kesalahan orang lain. Kapan dia introspeksi? Kapan dia mengambil hikmah dari perbuatannya? Kapan dia? Itu sebab di dalam tasawuf itu nasihat saja ada adabnya. Yang minta dan yang memberi. Ya, dan kita menghadapi setiap hari orang tidak tahu, menuntut ilmu tidak tahu adabnya, minta nasihat tidak tahu adabnya. Jadi adab itu ruh. Ya, kalau sesuatu dilakukan tidak ada adabnya, jasad nggak ada ruhnya bagaimana? Ya, orang ngaji nggak ada niatnya menang ungkuk doang istilahnya begitu. Kayak kedebong kanyut di kali. Ya, ini tidak bisa. Inilah manusia. Ja'alta hammak uyuba ghairik wa aradta an uyubik. Tuhsi masawi an-nas, menghitung-hitung kesalahan orang. Wa tatlubu asaratihim, dan mencari-cari ketergelinciran orang, kejatuhan orang. Wa tatumu ala masahinihim, dan menghancurkan keburukan orang. Ya, orang hasad tidak mau mendengar kebaikan dan prestasi orang. Ya. Tidak mau, maka ada ungkapan, kalau kamu tidak mau memuji, ya, tidak mampu melihat, tidak mampu ikut, apa kata hikmah itu, kalau kamu tidak mampu ikut gembira akan kesuksesan orang, ya, maka paling kurang memujinya. Kalau tidak mampu memujinya, jangan mencacinya. Itu wasiat, hikmah, ya, motivasi kebaikan. Nah, karena orang yang tidak pernah muhasabah, hasad, ya, dia tidak mau mendengar kebaikan orang, ya, dan tidak mau menyebarkan, tidak mau mendengar dan tidak mau menyebarkan. Tetapi kalau mendengar keburukannya, disebarkan. Kalau tidak dia dengar keburukannya, dia cari-cari, dia bikin-bikin. Ya, nah ini nafsu belaka. Mungkin orang itu ada ilmu, mungkin orang itu ya, ada pengalaman artinya berumur, tapi tetap ya, nafsu ammarah, inna nafsa la ammaratum bisu. Kullu hadza la yu'nik. Itu enggak ada mana, tidak memberikan apa-apa makna kepadamu. Kullu dzalika hadza la yu'nik. Wala yutalibuka Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Allah tidak meminta,
Ya, tidak meminta tentang keburukan orang lain, ya, tidak meminta kesalahan orang lain, tidak. Yang dituntut oleh Allah adalah kesalahanmu, perbuatanmu. Ya. Wa qala radhiyallahu babu ma'rifatillah an-nadhiru ila ghairillahi mayyitun. Allah, ini ma'rifat kepada Allah. Ya, memandang kepada selain Allah mayit. Ya, artinya mayit itu sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, tidak memberikan makna apa-apa, tidak berguna. La hayatalak, tidak ada kehidupan bagimu hatta tanzura ilallahi azza wa jalla, sehingga kamu melihat Allah bi'aini qalbika wasirrik, dengan mata hatimu dan mata, ya, jiwamu yang paling dalam. Wa tuwafiquhu fi af'alihi, dan kamu, ya, menyetujui Allah di dalam perbuatannya, fika, dalam dirimu. Ya. Tuwafiquhu, kamu bersetuju kepada Allah, fi af'alihi, dalam perbuatan Allah, fika, pada dirimu, wa fi ghairik, dan pada orang lain selainmu. Ya. Kal nampu kal. Kayaknya lagi malam Lailatul Qadar ya kayaknya. Dari pagi nih, enggak, matahari adem aja. Wa tuwafiquhu fi af'alihi fika wa fi ghairik. Perbuatan Allah kepada kita, kepada orang lain, ya, itu sama saja, nggak ada bedanya. Dan kita mesti sepakati, kita menerima perlakuan baik buruk, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Ya. Maka ada orang memandang dari segi tauhidnya. Ada tauhid af'al katanya, tauhid sifat. Apa tauhid af'al itu? Menyatukan perbuatan orang kepada kita, dan kita sendiri melakukan sesuatu, itu adalah Allah, asalnya dari Allah. Yang jika baik bersyukur, jika buruk maka bertaubat. Ya, jika enak, ya, bersyukur, jika tidak enak bersabar. Itulah, ya, hak, ya, yang hak Allah yang kita penuhi, kewajiban kita. Hak apa? Hak ma'bud, hakul ma'bud, hak Tuhan yang disembah. Untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa? Untuk itu. Semua aktivitas nggak ada bedanya, manusia mau kafir, tetapi kita melakukannya lillah, itu saja bedanya. Fa idza sahhalaka hadza sahhalakal wuquf ala babih. Ya. Jika sah laka, artinya jika oke bagimu ini, maka berarti kamu sah laka, kamu juga sah, boleh, ya, untukmu wukuf, berdiri di depan pintu Allah, wal i'rad an babi ghairihi, dan berpaling dari pintu selain Allah. Ya. Kalau memang kita bersepakat kepada, artinya bersepakat kepada perbuatan Allah, baik pada dirimu dan pada orang lain, maka kita orang yang, ya, mendapat kebenaran, ya, atau yang mendapat kebenaran untuk berdiri di depan pintunya. Wa qala radhiyallahu alamatul jahli billahi azza wa jalla al-amnu min makarihi. Ciri orang yang tidak kenal Allah, dia merasa aman dari makar Allah. Allah ada makarnya. Makar ini apa? Makar ini sebuah trik untuk menjatuhkan orang melalui cara baik. Misalnya, ya, orang mau dipukulin tapi, ya,
diundang, dikirim ongkosnya, ya, sampai tempat dikasih minum, ketawa-ketawa, habis itu ditusuk. Ya, itu kan mafia kelas tinggi tuh. Ya, mungkin diminepin, dibayarin dulu hotelnya, dikasih makan banyak-banyak. Coba antara mafia-mafia besar. Jika sudah mafia ngomongnya, ya, berlebihan dalam menyanjungnya, itu kata dia, mati saya, gitu. Ya. Kamu adalah saudara-saudara saya, ya. Semua tidak ada bedanya, harta saya, harta kamu. Gitu. Kamu bebas melakukan apa saja. Ya. Dipeluk, itu udah dingin, mati gua. Itu. Tapi kalau mafia kelas teri, teradang begitu. Belum ada perkara apa-apa kira udah, ya. Udah ketahuan keburu dibacok duluan. Ya. Nah, orang-orang yang bijak, orang-orang yang ya hakim bijaksana itu sikapnya seperti itu. Nah, Allah Maha bijaksana. Nah, orang-orang aulia, ya, apabila hidup mudah baik itu takut. Ngapa ya? Ya, di dunia kan bukan tempatnya rohah. Ya, ini mah kalau enak baik, ya ini kena rezeki anak soleh, katanya gitu. Ya, akhirnya dibawa nanti keturunan tuh. Ya. Orang mah enggak, saya mah mungkin kali ya, udah tahu. Ya, udah mungkin baik. Ya. Ini al-jahlu billah. Tidak tahu Allah. Jadi aman makar Allah. Ya. Dakwah juga pengennya aman-aman gitu, nggak ada yang ngatain, nggak ada yang mitnah, nggak ada yang hasud. Jadi kalau ada dia heran. Itu kan banyak ya ulama, ya, kiai maksudnya lah. Kalau ulama nggak ada, kiai mah ada mungkin. Ya, kiai, ustad, gitu. Ya karena yang disebut kiai kan belum tentu ulama. Ya, kiai kanjeng, ya. Kiai dukun dari kiai juga. Gitu. Saya heran, saya nggak ngapa-ngapain tapi ya, orang kalau aja mudah, ya, ini memang amalan saya. Gitu. Ini nih Allah ridho nih sama saya. Itu namanya aman dari makar. Sementara ucapan para wali di buku-buku mereka, kalau sesuatu itu mudah, dia malah ketakutan. Ini kenapa ya Allah? Takut makar. Ya, takut istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu. Nah, itu istidraj. Ya. Kalau jatuhnya begitu mah nggak sakit, tapi kalau begini, ya, dinaikin dulu tuh. Itu istidraj. Nah, ini orang aman dari makar Allah. Ngapa emang dimudahin? Sesuatu itu mesti yang yang tidak merasakan pengaruh ujian musibah adalah ininya, bukan hilang ininya. Wali bang dia mah bahagia karena itminan hatinya. Gambarnya kan orang materialis, ya, nggak ada apa-apa. Ntar juga yang ngomongin langsung mengok mulutnya, yang ngalok-ngalokin tangannya langsung cengkrong begitu, nggak ada. Bahkan para nabi, para wali, ya,
membetulkan yang bengkok-bengkok itu. Bahkan dicari, dikasihi, disayangi, dipeluk, dirangkul, diajak, ya. Bukan dijauhi, itu keburukan jiwanya. Ya. Coba baca tarikh nubuah, tarikh rasul, tarikh aulia, ya penuh dengan akhlak itu. Ya. Ini bertanya, apa salah saya ya? Gitu. Langsung ada justifikasi. Mungkin begitu kali ya, udah sunatullah. Dulu juga Abu Jahal, wih mantep. Ya. Dulu ini ada Abu Jahal. Ya. Dulu Nabi Musa juga ada Fir'aun, Nabi Ibrahim ada Namrud. Begitu. Itu udah mencas dulu. Ya. Man arafa Allah wa qala radhiyallahu anhu wa alamatul ma'rifati bihi al khawfu minhu was-sukunu baina yadayhi. Ciri makrifat orang yang arif, makrifat kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukannya takut kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, ngehina orang, ngomongin orang, jalan terus, itu nggak takut kepada Allah. Dan nggak ada takut-takutnya. Dikira dia aman, boleh. Wasukun baina yadai, dan tentram di depan Allah. Kapan Allah itu gaib, sehingga dia tidak merasa bahwa Allah ada di depannya. Kalau Allah merasa ada di depannya, dia tentram. Ya. Mereka para aulia bukan nafsunya hilang, lang, mati, nggak ada gelisah, nggak ada resah, nggak ada keluh, nggak ada. Tapi rohaninya yang dekat kepada Allah itu takut, karena Allah ngelihatnya ini sepi lagi, sukun lagi. Gitu. Kalau syariat makan, saya suka bilang, ini perempuan kalau nggak pengen marahin laki, begitu mau ngomong tutup sama selesiban, caci maki dah tuh laki tuh. Jangan keluar di mulut, karena lidah itu alat amal zahir. Kalau diucap maka termasuk kepada amal buruk. Ya kalau berkata buruk gitu. Nah, takut ini amal buruk itu ketulis. Ya. Tutup. Caci maki di dalam, dasar suami blow on, di dalam dikatain. Suami blow on, goblok. Ya, suami gak semenggah, sambar gledek di hati. Malaikat nggak bisa nulis itu, nggak bisa. Tapi Allah tahu. Nah, orang sufi itu bukan ngehilangin di sini. Kalau di sini nggak ada, nggak keluar. Kalau syariah makan disumbat amalnya. Rajin ini, rajin itu, rajin ini. Tidak. Orang sufi lakukan Allah, cintai Allah. Ya. Lawan hawa nafsumu. Kalau udah bersih. Syariat itu adalah baju yang serasi untuk kebersihan hatinya. Enggak makal pakai baju lain, enggak. Ya. Itu sebab begitu sahabat pindah ke Madinah, lagi minum, datang ayat mengharamkan khamar, separuh tenggorokan, separuh masih di luar, dipuntain lagi. Kita mah udah lanjur, secara hukum fikih boleh, pakai hukum fikih, enggak hukum hakikat. Ya. Hukum syariat ntar dijengkalin, jauhan mana antara ya kebaikan sama keburukan. Kalau dekatan kebaikan, oh berarti masih gitu. Tapi kalau hakikat tidak ada nisbah, artinya fisik itu tidak ada. Itu sukun. Di sininya yang sukun, karena dia di depan Allah. Kalau depan raja mungkin yang kita jaga adalah gerakan kita supaya diam gitu. Tapi depan Allah hatinya. Man arafa Allah azza wa jalla arafa bihi ma siwahu.
Kalau dia mengenal Allah, maka dia mengenal dengan Allah, ya, kepada selain Allah. Dia tahu bahwa selain Allah itu dengan Allah. Ini masih bagus, ya, bahwa selain Allah itu ada dengan Allah. Kalau dalam ilmu teologi, Allah dan selainnya itu makhluk. Ada dua tuh. Tapi kalau dalam orang sufi satu. Allah dan selain Allah itu Allah. Gitu. Ya. Ilustrasinya yang berdiri di cermin itu. Ilustrasinya. Kita berdiri di cermin, ada gambar kita di cermin. Ini kita. Ini aku. Bukan ini aku. Ini bukan selain aku. Dia selain aku tapi bukan selain aku. Aku ini, dia berarti kan selain aku tapi bukan selain aku. Jadi kita mengenal selain kita, selain Allah, bihi dengan Allah. Itu Allah. Nah, itu sebabnya nasihat orang sufi itu selalu makhluk, orang, buang orang. Ya. Itu yang kata Kiai Cagar, orang itu setan, gitu. Itu bahasa, ya, Syekh Abdul Qadir misalnya. Ya, karena orang-orang Qadiriyah ya manhajnya itu. Jadi orang yang mengenal Allah, arafa ma siwahu bihi, maka dia mengenal selain Allah bihi dengan Allah. Kalau dengan dirinya bermusuhan, tapi dengan Allah itu Allah. Ya. Perlu kita pahami lagi agar kita mengerti betul bahwa ma'rifat ini bukan ma'rifat akliyah, tapi ma'rifat ruhiyah. Itu. Tuba liman kanat halatuhu qurbuhu min rabbih. Berbahagialah orang yang keadaan jiwanya itu dekat, ya, kepada Allah. Ya, halahnya, ya, kanat halatuhu qurbahu min rabbih azza wa jalla wa ma'rifatahu lahu. Halanya halak kurub, ya, keadaan jiwanya adalah dekat. Apa dekat? Sama, ya, tanda kutip, ya, bahwa dia memiliki sifat-sifat Allah. Itu dekat, ya, dekat. Kurbun ma'nawiyun, dekat bersifat ma'nawi. Dan mengenalnya itu halnya mengenal Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, man laha lahu jamalu jalali anwarihi nataqa lisanuhu bi asrarihi. Man laha, barang siapa laha zahara, ya, nampak kepadanya, ya. Apa yang nampak kepadanya? Jamalu jalali anwarihi. Allah, jamalu jalal. Gimana menjelaskannya? Begini, ya. Ada yang zahirnya jamal tapi membuat kita segan. Itu berarti jamal yang jamal yang keluar dari jalal. Ada yang luarnya jalal tapi orang dekat, itu keluar dari jamal. Ya. Salah contoh, dulu Kiai Cagar kan dikenal galak kan. Kalau marah, tapi kepada muridnya, bukan kepada orang. Kalau bukan muridnya, adabnya tinggi sekali. Tapi kepada muridnya, iblis. Tapi orang dekat. Nah, ini luarnya jalal, dan yang merasakan kejalalan dia, ya,
yang menerima kejalalan dia merasakan kejamalannya. Makin dekat, kudunya bahkan makin jauh. Nah kalau orang marah, orang ngejauhin, itu nggak ada jalal, nggak ada jamal. Siapa itu? Ya, bukan si jalal, bukan si jamal. Ya. Nah ini apa namanya, jalalu jamali, gitu. Nah ada orang yang lembut, jamal, tetapi yang menerima merasakan apa, wibawa yang menakutkan, itu namanya jamalu jalali. Dan itu keluar dari anwar yang ada di dalam rohani. Ya. Sehingga mereka ada satu isyarat yang mereka tangkap, bahwa kenapa Nabi itu kamal, sempurna. Artinya jala dan jamalnya seimbang, itu kamal namanya. Nah kemudian Allah ingin melahirkan manusia yang sempurna. Coba bayangkan, dari Nabi Adam, berapa rahim dari Nabi Adam, berapa rahim seorang perempuan yang melahirkan dan melahirkan dan melahirkan dan melahirkan sehingga melahirkan Nabi Muhammad SAW. Pasti rahim-rahim itu dipelihara oleh Allah. Ya. Ini jika kajian bukan dari orang sufi, ini nggak dibahas perkara ini, karena itu tidak bersifat fisik, ya. Nggak ada materinya, nggak boleh dibahas. Tapi orang sufi kan memang mendapatnya kasyaf, ya. Nah Nabi itu sempurna, ya, jamal dan jalalnya, ya. Jika marah mungkin gunung hancur, ya. Tapi jika kasih, seluruh alam semesta merasakan kesayangannya. Namun karena Nabi ini akan dijelmakan jelmaan, artinya Allah ini kan jalal jamal itu kan sifat ruhani, ya, yang abstrak, nur. Nah nur ini kan di ruh itu, ya. Nanti kan akan dilahirkan dalam bentuk ana basyarun, manusia, maka mesti perangai, ya, ekspresi dan keluasan bentuk fisiknya mesti lembut. Kalau di jamal, kalau jalal jamal, oh nanti bingung begitu. Sedangkan Nabi mau dilahirkan di zaman itu jamal murni, maka mau nggak mau begitu sampai di istri Abdul Muttalib, ya, maka dia lahirkan satu Abdullah, satu Abu Talib. Jamal Muhammadi dititipkan ke Abdullah. Nah Jalal Muhammadi dititipkan ke Abu Talib. Nah Abdullah nidurin Aminah, ya, maka dipancarkanlah, ya. Ini sebetulnya sih nggak boleh disebutin itunya, ya. Ya Allah lahirin melalui ini, selesai Allah kan, gitu. Namun seolah-olah penjelasan yang bersifat maknawi ini kita coba untuk jelaskan secara ilustrasi fisiknya begitu. Nah Sayyidatuna Aminah, keluarlah Sayyidina Muhammad Jamal Mutlaq. Nah kemudian Abu Talib, ya, punya anak banyak, tapi satu yang mendapatkan benih,
ya, Jalaliyah, Jalal Muhammadi. Maka lahirlah, ya, istrinya melahirkan Sayyidina Ali. Nah kemudian orang yang pertama Islam Sayyidina Ali, karena ketemu lagi ya. Nabi melahirkan Fatimah agar keturunan Nabi memiliki Jalal dan Jamal dikawinkan dengan Sayyidina Ali. Dan warisan itulah yang terus menerus kepada para ahlillah, arifin billah. Gitu. Karena kalau tidak, orang akan mengatakan ini keturunan buruk, karena akan ya ada kafirnya di atas itu. Tapi tidak, selamat. Dan orang-orang baik itu dilahirkan ya, selamat. Man lahalahu, barang siapa yang nampak kepadanya Jamal, Jalal, Anwar Allah, maka dia lidahnya bicara dengan asrar Allah. Ya. Jika bicara, pembicaraannya adalah semuanya bersifat asrar yang tidak dipahami. Bukan tidak dipahami oleh akal, itu maksudnya tidak ada materi ini dikaji oleh akal melalui mata, melalui pikiran, melalui pendengaran, tidak. Tetapi seperti kita melihat orang tabrakan lalu kita mendapat hikmahnya, ya Allah, orang nggak hati-hati, ya Allah. Nah ini kan nggak ada tulisannya, tapi ini masuk ke dalam hati, jiwa. Orang mengambil ibrah, mengambil hikmah, kan nggak ada tulisannya itu. Begitu misalnya kejadian jeger, langsung, hei kamu yang lihat, makanya nih kamu harus belajar, kan tidak ada itu. Tapi itu hati yang wa'i, ya. Hati yang peka, yang bersih. Kalau enggak, mampus loh. Emang tiap hari itu orang ya, sambar geledek gitu. Apa urusannya semua kejadian Allah yang menghendaki? Ini batin. Tapi kalau itu salah, ucapkan salah syar'iyan. Jangan dengan kebencian, karena kebencian itu adalah kekotoran jiwa. Bukan orang sufi tidak, wah dia enggak, semuanya baik. Semuanya dari Allah, pasti baik. Yang satu ada hikmahnya, yang satu rahmatnya. Dan kedua-duanya lahir dari rahmat Allah. Ya. Nah ini Jamalu Jalali Anwari. Wa qala radhiyallahu anhu, Jamalus Saqi yusriku ila nadaimi idh huwa 'ala al-ahdi muqimun. Jamalus Saqi, keindahan Jamal, orang yang meminumi. Saqi ini orang yang meminumi, ya. Dalam hal ini adalah seorang Syekhul Kamil Mursyid, itu Saqi. Ya, dia orang yang meminumi. Fisiknya itu adalah fisik seperti umpama orang yang meminumi. Kan orang kalau minumin kan megang apa tuh? Teko ya. Ya, ini ya. Orang yang megang teko, ini tekonya dituang. Dituang kemana tuh? Ke gelas orang. Gitu. Seperti Nabi mengatakan, kullu ma sabbaballahu fi qalbi fasabbabtuhu fi qalbi Abi Bakar. Semua yang tertuang ke dalam hatiku, aku tuang ke hati Abu Bakar. Ya. Nah, orang sufi mengumpamakan raganya adalah saki, umpama orang yang minumin tuh. Lalu tekoknya ini, teko ini kaas. Kaas itu kayak piala, itu kan kaas. Teko piala tuh. Itu kaasnya itu qalbuhu. Ya, qalbul mursyid. Kemudian isinya di dalam teko kaas ini adalah khamrun, mahabbah. Ya, mahabbah apa perinciannya? Sifat-sifat mulia, akhlak, maqamat. Dan itulah yang dituangkan. Ya.
ke dalam teko-teko atau cawan-cawan, ya kaas-kaas orang untuk diminumi oleh dia. Artinya ke tubuh orang untuk diserap ke dalam kalbunya. Maka dia mengatakan kepada guru mursyidnya adalah masyrabi, tempat minumku. Likulli unasin masyrabuhum. Setiap orang punya masyrab sendiri-sendiri. Nah, keindahan as-saqi, seorang yang minum ini yusyrik, itu akan apa? Akan memancar kemana? Ila nadaim, kepada para teman minumnya. Nadim-nadim itu teman ngopi, teman minum. Itu. Nah, orang yang datang kepada tarekat, kepada guru, itu teman minumnya yang akan diminumi, ya, dari cawan orang yang memberi minum. Nah, kalau orang yang memang datang untuk mengambil air minum itu nadim. Nah, dia akan melihat jamaluhu, keindahannya. Kalau enggak, tidak. Ya, kalau tidak. Ya. Meskipun ya, kama qala syekhuna, ya, meskipun ente membangkitkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari kuburnya, ya, tetapi ente ghafil, tetap tidak bermanfaat. Ya, tetap tidak bermanfaat. Idh huwa 'alal ahdi, karena dia berada di atas. Idh huwa muqimun 'alal ahdi, sebetulnya begitu. Karena dia berdiri di atas perjanjian. Perjanjian memberi, perjanjian menerima. Nah, ketika seorang berbaiat, itu berjanji bahwa saya berjanji untuk menerima, ya, di mana engkau juga berjanji untuk memberi. Itu tadi seorang mursyid, dia berjanji untuk memberi. Ketika tiba-tiba seorang guru memanggilnya dan, ya, dengan izin Allah engkau, ya, mendapat izin untuk irsyad, itu. Kalau misalnya muridnya nolak, wah saya nggak mau, saya. Nah, seorang saya akan mengatakan, apa urusan saya? Bukan saya yang, ya, karena izin itu, ya, dari Allah. Mungkin orang gimana mintanya, Allah izin. Akhirnya dia naik aja ke atas gunung, Allah izin, dapat izin. Ya. Datang si Abdul Qadir dalam mimpi. Itu mudda'i, pengaku tidak, tetap melalui orang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang ngurus ikan makhluk Allah manusia, yang ngurus binatang makhluk Allah manusia, yang ngurus tumbuh-tumbuhan makhluk Allah manusia, yang ngurus, ya, apa yang enggak manusia, ya, semua manusia. Ya, apalagi apa ulum, artinya ilmu-ilmu manusia yang apa yang mengembang biakan makhluk Allah manusia juga, ya, yang nyiptain banyak orang manusia juga khalifahnya, ya. Tetapi anehnya ketika orang di dalam tasawuf ditanya, boleh nggak tidak pakai guru, tidak pakai orang, mau pakai apa itu? Ya. Dan musibahnya, ya, orang yang sering tidak ingin berguru, dia akan jadi guru nanti. Ya. Orang apa kira-kira? Dia nggak mau berguru tapi dia mau jadi guru. Orang apa itu? Ya. Allah, ya, aneh, ya, orang aneh, ya. Itu nafsu.
nafsu itu ya, seperti itu. Jangan dikira nafsu itu nggak ngerti bahwasanya ya, apa yang al-mamnu marghub, yang dilarang itu yang dikepengenin, yang dikepengenin itu yang dilarang. Ya, kalau dia tidak kepengen, itu emang nggak dilarang. Itu. Ya. Man syariba khamrata unsin, man syariba khamrata unsi saqihi la yashu illa bitalaqihi. Man syariba, barang siapa minum khamar unus yang meminuminya, ya, maka dia tidak akan yashu, tidak akan jaga illa bitalaqihi, kecuali dengan talaqinya, ya, menemuinya, menghubunginya. Mestinya man arada syurba khamrati unsi saqihi, ya, mestinya begitu. La yasu, dan tidak bertemu, tidak sadar illa bitalaqihi, melainkan menemuinya, bertemu kepadanya. Kalau tidak bertemu, tidak akan jaga, ya. Orang mendapatkan sifat-sifat mulia ini, dia tidak akan sahu, dan akan selalu lawannya sahu itu gaib, ya, gaibah, ya, kecuali bitalaqihi, kecuali bertemu. Wa qala radhiyallahu anhu idzartafa al-hijabu tabal itab. Kalau tersingkap hijab maka cacian itu enak. Orang udah tahu dia ngomong marah sama saya juga dia sayang, itu enak aja dicaci juga. Gitu. Dan preman sama preman kan kalau manggil, "Nyat sini loh, jeng." Dia tahu bahwa dia setia begitu. "Sini nyat, apa lu jeng?" Ya. Itu kan itab. Maka selalu mereka mengatakan al-itabu mahabbah. Cacian itu adalah cinta. Orang jika diitab marah, nggak ada hub di dalam hatinya. Ya, coba Kicager tuh ngomelin tuh saudara-saudaranya, ada hub nggak? Ternyata nggak ada. Ya. Berarti dia nggak tahu kalau gua sayang, begitu kira-kira. Ya, udah sampai diomong saya sama sayang, nggak ngerti juga. Sayang ngomel katanya gitu. Padahal gua adenya. Iyalah, suasananya begitu. Ya, di Jepang juga begitu kalau sama keluarga. Ya, di Rusia juga sama. Persis begitu, kalau bini ngomel itu sayang. Coba kalau bini diem, udah nggak sayang itu. Ya. Nah sebaliknya laki-laki kalau nggak mau diomelin udah nggak sayang tuh. Ya. Kalau diomelin ya terus naik. Gitu. Bahkan nanyain kalau nggak ngomel-ngomel, udah lama nggak ngomel-ngomel ya. Gitu. Idar tapa al hijab. Coba kalau hijab sudah terbuka, semuanya Allah, nggak ada yang nggak Allah. Ya. Mendapat apapun, bahkan itab itu kasih sayang. Ma naffaratu yur al arwah min aqfasil ashbah illa munadi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya. Ma naffar tuyur al arwah, tidaklah mengusir ya burung-burung ruh dari sangkar asbah tubuh ya. Illa kecuali Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang memegang ruh, nyawa itu ketika matinya. Ketika mati siapa yang yatawaffa, yumsik, yani yatawaffa bimana yumsik dalam siyak ini.
Ya, ketika matinya siapa? Allah. Ya. Ruh ini tidak akan keluar dari tubuh ini kecuali Allah yang megang. Ya, Allah yang mengeluarkannya. Ya. Maka betul-betul ruh min amri Rabbi. Adapun asbah ini kan bayangan jasad. Ya, ini adalah ya khuliqa biyadihi, diciptakan dengan tangan Allah. Ya, adapun ruh min amri Rabbi. Nah, kita diciptakan tubuh ini lalu dimasukkan ruh agar dia mengikuti kendali Allah, amr Allah. Wa qala idza gharradat balabilut tauhid ala aghsani asjaril ma'rifah saddahat hamamatul qulubi bi dzikril mahbub. Ya, ini tamsilnya. Ketika burung-burung bulbul tauhid berkicau di batang-batang pohon ma'rifat, maka burung-burung merpati hati pun bernyanyi dengan menyebutkan kekasih. Ya, itulah yang Imam Husain An-Nuri yang sedang berdebat, akhirnya dia melantunkan syair burung. At-tauhid diumpamakan bulbul, jamaknya bulbul balabil, ya, burung bulbul. Karena ada lagunya tuh, khaniya bulbul katanya. Ya, bulbul, burung bulbul. Ya, di batang makrifat. Ya, kalau tauhid sudah kalau tauhid itu berada di batang makrifat, ya, artinya orang tauhidnya sampai mencapai makrifat, maka gharradat, nyanyian-nyanyiannya ya itu tentunya tauhid. Dan sehingga hati pun ya, seperti burung merpati dengan menyebut mahbub, kekasih. Burung merpati burung apa? Burung dara. Apa bunyinya burung dara? Orang sufi mendengar suara burung itu bisa dia tangkap bahwa itu zikir katanya. Kalau burung dara itu Pak, ya Rafiq urfuk, ya Rafiq urfuk, ya Rafiq urfuk, ar-rafiqul a'la wallah urfuk. Ya, Rafiq itu. Artinya kawal saya, kontrol saya wahai Allah, ya Rafiq urfuk, ya Rafiq urfuk. Ya, kuk geruk gitu. Tapi ya Rafiq ufruk. Kenapa ada para ulama itu, ulama sufi dia miara burung merpati? Karena dia ya, mendengar bahwa dia berzikir atau ayam. Ya. Kata orang Sunda mah kongkorongo katanya gitu ya. Kata orang sufi uzkurullah. Ya, pagi-pagi. Bunyinya kan juga pagi. Uzkurullah, tidur santrinya. Ya, ayamnya mau nyuruh uzkurullah. Ya. Talabun nufusi musyahadatal kudus. Ya. Talabun nufus musyahadatal kudus. Ya, pencaharian nafsu itu adalah menyaksikan yang maha suci. Ya. Kalau dia mendapatkan ya, menyaksikan kudus ya Allah, maka berarti ya dia sudah muhasabah, sudah ma'rifat kepada Allah. Jawahirul ghaibi la yasilu ilaihi ghaisus sulu. Esensi gaib tidak dicapai oleh penyelam. Ghais itu penyelam, as-sulu lalai, ghaflah. Orang yang tenggelam dalam lalai nggak mungkin melihat yang gaib bahwa itu semua Allah. Enggak bakal, meskipun telinga kita mendengar, otak kita merekam, tapi tidak. Karena kalau kita melaksanakan agama itu mesti dari ruh. Kalau nggak dari ruh nggak mampu, berat. Karena Al-Quran sendiri sebagai panduannya itu hidayah qalbiyah.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yani hidayah ruhiyah, bukan akliyah, bukan jasadiyah. Durarul ma'rifati la taqau ila fi yadi dalalil mahabbah. Mutiara-mutiara marifat hanya jatuh ya di tangan apa? Dalalil mahabbah, tangan yang memanjakan cinta. Artinya tangan cinta. Artinya marifat itu hanya ada di cinta. Karena cinta itulah yang marifat. Marifat itulah yang cinta. Coba orang cinta karena kenal, nanti kalau sudah cinta maka sangat kenal. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak cinta. Kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu. Setelah kenal baru cinta. Nah baru kemudian ya dia sangat mengenal. Dan ma'rifat ada hanya pada cinta itu. Ma taba'i sunuh hatta qila lahu ihbit bisalamin minna. Nabi Nuh ya, tidak pernah nyaman hidupnya kecuali ketika dikatakan turun dari bahtera itu ya dengan penuh keselamatan. Sudah ya, jika sudah melewati satu proses mujahadah lalu kemudian sampai ma'rifat baru nyaman. Ma talazzaza Ibrahim bi atyab min ya narakuni bardan wa salama. Tidak pernah Nabi Ibrahim merasakan lezat selezat sebaik kelezatan ya narakuni bardan wasalama. Ya Nabi Ibrahim dilempar di atas tumpukan kayu seperti gunung kan, tumpukan kayu itu gunung betul gunung, dan nggak bisa. Nah, Nabi Ibrahim itu diangkat sama orang tapi dilempar dengan manjanik. Dimasukin ke manjanik Nabi Ibrahim tus baru ya teng ada di tengah-tengah kayu itu yang berkobar-kobar api. Itu betul-betul lautan api ya. Lalu alam semesta itu berteriak ya. Iya berteriak, semua bertasbih. Nabi Ibrahim tidak ya, pernah menggubris gitu. Lalu malaikat Jibril turun ya, dan menawarkan ya, mintalah tolong kepada Allah, aku akan sampaikan, katanya begitu. Pertama apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya tidak perlu engkau, adapun Allah ya, dia tahu keadaanku dan dia yang akan menolongnya. Oh, dan dia nggak minta nggak apa. Ya, ini termasuk sirkus, jangan coba-coba ditiru gitu. Ya, kita masih berada di bawah mengizharkan keperluan Allah, keperluan kepada Allah, menampilkan keperluan kepada Nabi Ibrahim kan tidak. Kenapa? Karena dia sudah pasrah kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berkata kepada Sayyidina Ibrahim, aslim, pasrahlah. Apa terus? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrah kepada Tuhan semesta alam ini. Kan udah tuh, wah bener nih omongan lo. Ya, dilemparin ke api. Ya. Iya, habis ngomong begitu beberapa tahun kemudian dilemparin ke api. Betul, dia udah katakan aslamtu li rabbil alamin. Ya, maka ada sebagian orang sufi membahas bahwa Nabi Ibrahim pada maqam taslim. Ya. Enggak ngerunak, enggak, kalau ya kebakar juga enggak ngerunak. Nah kalau masih ngerunak mah jangan, mau pasrah dah. Gerunak. Nah, belum sampai, belum sebersih itu. Ma taba'i sunnuh ma ta'annasa Musa al-kalimu bi ahsani min munadamati anallah ya.
Tidaklah Musa al-Kalim diajak bicara kepada Allah itu ta'annas, nyaman bersama Allah. Ta'annas itu nyaman bersama Allah. Seindah dialog anallah, ya, di mana Allah berkata, ya Musa innahu anallah al-azizul hakim. Ya Musa, sesungguhnya aku Allah. Itu kan diyakini ketika mau bertemu dengan pesihir Firaun itu, kan takut. Ya Musa innahu anallah. Ya seolah ada saya, jangan takut. Nggak ada itu. Kalim berbicara Nabi Musa setentram itu ketika dia berkata dialog kepada Allah, ya Musa innahu anallah. Ma sabata Ayyub lil bala, tidak bertahan Ayyub kepada bala illa bimurasalati kaifa tajiduka. Ya. Apa ayatnya itu kayak batu judul. Taib. Nahlatun min syarabil ma'rifah, seteguk dari minuman ma'rifah. Tusilul muhib ila maqamil mukasyafah. Allahu akbar. Seteguk saja minuman ma'rifat itu menyampaikan pencinta ke maqam mukasyafah. Ma'rifat itu sekilas saja itu langsung kasyaf. Ini logiknya begini, Imam Ibnu Arabi. Saya sering mengatakan sebetulnya, kalau antum nggak ingat, siang tadi ini rumah kelihatan kan, lalu malam gelap, blok, kan nggak kelihatan, gelap. Tapi kan dalam benak fitrah kita ada Allah, tapi nggak kelihatan, karena ada duit, ya, ada pangkat, ada kenyang, ada lezat. Nah itu kacau, ya. Lalu dia mendapat makrifat seteguk saja. Itu sumpama gelap-gelap ada satu kilat, trek, oh iya no ada, lalu gelap lagi, tapi ada udah, ya Allah ada. Nah seperti itu ilustrasinya orang mengenal Allah itu, karena memang alastu birabbikum qalu bala, ya. Idza jama'atil qulubi bida'il qadari qila laha ikhtiyari bilisanil ghaib faqulubun allafat fa'arrafat wa qulubun ikhtalafat fajafat wa qulubun nazarat fa'asyiqat wa qulubun jadat anil haq wa marraqat. Ketika hati berkumpul berhimpun kepada motif-motif qadar, ya, takdir, maka dikatakan kepada hati, ikhtari pilihlah bilisanil gaib, dengan lisan gaib. Maka hati-hati yang alifat sama bertemu begitu, ya. Seperti al arwah junudun mujannada fama ta'ala pak tarab. Kalau artinya alif jinak, arti jinak itu kan sama, ya. Alif-alif itu apa? Manusia alif dengan manusia, ayam dengan ayam, nggak mungkin kita tidur, ya. Alif apa alif itu? Jinak dengan kebo, nggak mungkin, pasti gelisah, ya. Tapi dengan orang gelisah itu alif. Nah, hati yang alif yang sama, maka dia akan mengenal. Tapi hati yang tidak sama, dia akan menjauh, akan renggang. Japat itu renggang, ya. Ketika orang tidak akur itu karena hatinya tidak sama, maka renggang. Ketika sama, dia akan jinak. Hati yang melihat maka akan rindu, dan hati yang melenceng dari hak maka dia akan merokat, lari, menjauh. Man tamatta bi jamalil habib, barang siapa yang menikmati indahnya kekasih, istaghna an naim, maka dia tidak perlu kepada nikmat-nikmat. Lahum fiha ma yasyaun, mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki.
Ya, tapi mereka adalah ingin mendapatkan apa yang Allah kehendaki, maka dia tidak perlu kepada kehendak siapapun. Ma hayyaral albaba illa ma'na la tudrikuhul absar. Tidaklah yang membuat heran akal melainkan makna la tudrikuhul absar, mata tidak dapat melihat Allah. Karena tidak dapat dilihat maka selama-lamanya hayran. Al muhaju, jiwa-jiwa, illa sirru, melainkan sir. Ini anallah. Ada di dalam tubuh manusia chip ketuhanan. Ya, maka semua nyawa itu ada fitrah ketuhanan. Idza zahara nurul haqiqati talmahu basral muraqib. Ya. Talmahu basrul muraqib sana al mahbubi fa'arbada min sukril walahi alal bab. Ketika nur hakikat itu zahara muncul, ya, talmahu, maka apa ya, nampak sekilas begitu. Basrul muraqib, mata orang yang mengawasi, sana al mahbub, keindahan kekasih. Fa'arbada min sukril walahi alal bab. Apa arbada itu ya Allah? Maka berhura-hura ya, berhura-hura karena mabok cinta di atas pintu. Artinya melonjak-lonjat, gembira-gembira. Fa'arbad, ya. Kalau cahaya hakikat itu nampak dilihat oleh mata si penglihatannya, maka kelihatan indahnya kekasih, maka melompat-lompat kegembiraan di pintu Allah. Begitu. Ya. Jangankan begitu, orang lagi mulai ngaji nggak bisa, kemudian bisa, itu melompat. Itu baru ilmu sifat. Ya. Satu yang Allah berikan. Bagaimana kalau dia melihat ya semua, ya, keindahan kekasih. Lamma azima syaitanu al-khizzi an yahdima suwaral mahabbah taradahu sultanul ma'rifah. Ketika setan kerendahan itu berazam untuk merusak pagar-pagar cinta, maka ditolak oleh sultan ma'rifah. Kalau ada ma'rifat ya, yang keluar dari cinta itu, lalu setan mau merusaknya, diusir oleh ma'rifat. Artinya itu bahwa nafsu itu yang akan membenci orang kalau ada ma'rifat, enggak, ya, dia akan dipengaruhi, dikalahkan oleh kekuatan rohani. Asrarul ghaib la taqa'u illa fi qalbi suqiya min syarabil ma'rifah. Rahasia gaib, ya, rahasia gaib, apal Allah, sifat Allah itu rahasia gaib. La taqa'u, tidak jatuh kecuali di hati yang hati itu diminumi dari minuman ma'rifat. Ya, sama saja tadi. Ya. Kenapa diminum ma'rifat? Itu ya, mereknya merek ma'rifat yang isinya adalah akhlakul karimah. La yabruzu ta'irur ruh hatta yusyahida hadairal kudus. Tidaklah nampak burung ruh ya, sehingga dia menyaksikan hadair al-kudus, ya, hadrah kudus. Ya. La yatafajjaru yanabiul hikmah, tidak memancar sumber-sumber hikmah illa min qalbin, kecuali dari hati yang syahada jamal al-habib, yang menyaksikan indahnya kekasih. Ilmul haqiqati a'la la yuda'u illa fi sariratin ma asarrat ala syahwah. Ilmu hakikat tinggi tidak diletakkan kecuali di sarirah, di dalam batin itu, ya, yang berkeinginan untuk apa ini, bukan ma asarrat, yang tidak israr kepada syahwat, di dalam batin yang ma asarrat, yang tidak israr kepada syahwat, ya.
Jadi ilmu hakikat itu tinggi, ditaruhnya hanya di sarirah, di dalam batin, sarirah, di hati. Yang disitulah tidak ingin syahwat di situ. Ya, kalau syahwat kan adanya di tubuh. Dawaul ajsam syarabul ma'rifah. Obat jasmani minum ma'rifat, minuman ma'rifat. Dawaul qalbi, obat hati, syarabul musyahadah, menyaksikan. Kalau dia menyaksikan Allah, hatinya kenyang. Kalau dia ma'rifat, maka tubuhnya tentram, enggak goncang, karena semuanya dari Allah. Idza kana al-qalbu yara al-haqqa akhbara anhu wa takallama fihi wa akhadha minhu, wa idza ta'awwada al-lisanu sidqa nataqa bi asraril ma'rifah. Hati jika melihat Allah, dia akan memberitakan tentang Allah. Hati kalau sudah melihat Allah, maka dia akan bercerita tentang Allah. Mereka orang sufi kan beritanya Allah begini dari mana? Tapi punya dalil, tetapi dia paham di sini dan berbicara tentang Allah. Dan dia katakan dia dapat dari Allah, Allah mengilhami. Apabila lidah terus terbiasa sidik, lidah ini terbiasa bicara benar, maka nanti dia akan mengucapkan rahasia ma'rifat. Artinya rahasia yang diketahui oleh ma'rifat. As-sidqu nurun yaqa'u fil qalbi. Sidik itu cahaya yang berada di hati. Wa ghaibun yudha fil lisan. Kok gaibun? Sidik adalah nur, adanya di hati, dan sidik adalah gaib, yudha fil lisan, ditaruh di lisan. Ya. Kalau nggak ada nur di hati, lidah nggak bisa ngomong benar. Tapi kalau ada nur di hati, ya, maka di lisan dia bisa bicara. Yes. Masuk Mahmud. Isyaratus shadiq fasahatu lisani ma'rifatihi. Isyarat orang shadiq itu kefasihan lisan ma'rifatnya. Ya. Artinya seorang yang shadiq, yang betul ma'rifat, lidahnya mampu melogikakan tentang ma'rifat itu, seperti Sayyidina Ibn Arabi. Ya. Itu isyarat menunjukkan bahwa dia shadiq, karena fasih bicara tentang Allah. Wa min syi'rihi fi ma'rifatillah, salah satu syairnya tentang ma'rifat Allah, zaharata kasyamsi la yaqwa laha basaru fala talum anka man walla wa man nafara. Engkau tampil, engkau muncul seperti matahari yang tidak mampu mata melihatnya, ya. Maka jangan kau caci, ya. Maka tidaklah mencaci tentangmu tuh orang yang walla, yang membelakangi, yang membelakangi, waman nafar, dan orang yang menjauh. Mahauta rasmi, engkau hapus asarku dari jismi, dari tubuhku. Fa'arrafani, maka engkau membuat aku ma'rif, fa'arrafani qalbi, maka hati mengenalkanku. Bi'annaka fil afkari lastaturo, engkau di dalam pikiran ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dipahami. Artinya orang yang ma'rifat, dia akan melihat bahwa rosemnya, dirinya nggak ada, ya, dari tubuh ini. Nah, tapi dia mengenalkan ke dalam hati ini, ya, apa isi perkenalannya, bahwa Allah tidak bisa dilihat, ya, dipahami oleh pikiran. Atamruduna wa anta lana tabibun, engkau membuat aku sakit dan engkaulah obatnya, engkaulah dokternya, dokter kami. Wa tahjuruna wa anta lana habibun, engkau meninggalkanku tetapi engkau kekasihku. Nah, orang ahli marifat ketika lupa, oh dia lagi marah, tapi engkau kekasihku. Kalau dia berdosa, ya Allah, aku ditinggalkan Allah, tapi engkau akan berikan tobatnya. Bukan, ya, dia yang tobat, dia tidak, semua Allah.
wa tatla fi sama'il husni badra, engkau muncul di langit keindahan seperti bulan, pamalaka an manazilina taghibu, tetapi tidaklah gaib ya kamu pada manazil kami, artinya di manazil kami, di tempat-tempat kami, kamu tidak gaib. Pamalaka, tidaklah bagimu an manazilina, dari tempat-tempat kami, tagibu, menghilang. Jamaluka min nawazirina ba'idun, keindahanmu jauh untuk dipandang oleh kami. Wasirruka, tapi sirmu min sarairina qaribu, dekat dari batin kami. Fala yasfu bi ghairi liqaka aisun, tidak jernih kehidupan tanpa bertemu kepadamu. Wala yahlu bala bilaka wala yatibu, dan tidak indah tanpa engkau dan tidak enak. Bilaka itu bila anta. Ya Ka'batal amali, wahai Ka'bah harapan. Ya kamilal ma'ani, wahai mana makna yang sempurna. Hawa qad sabani, cinta kepadamu telah menawanku. Fahnun alal muktaibi, kasihanilah kepada orang yang menderita ini. Lil masra nasrun qabban zada puadi taraba, kegembiraan akan ternasrun, artinya akan terluah ya. Qab lil masra nasrun qaba, tertutup ya, qaba ya, akan menyingkap. Qaba yang tertutup sebetulnya. Zada puadi taraba, yang menambah hatiku menjadi gembira ya. Taraba itu bernyanyi dengan gembira. Wa urfu anfasis saba, dan harumnya napas cinta. Liyushfi ghalilal kurabi, mengobati ya, sakitnya derita. Arrij bisabhin najdi, naiklah ke permukaan Najd. Patamma nailu qasdi, maka tamak jadilah nailu qasdi, mendapatkan tujuanku. Waqib bibabir randi, dan waqib artinya berdirilah, diamlah di pintu randi ya. Randi itu sebuah pohon di padang pasir ya, di dari pedalaman Arab yang baunya harum gitu. Ala yaminil kusubi, di sebelah kanan tumpukan padang pasir. Ya lailatal ajari, wahai ya, wahai malam-malam wahai malam-malam yang sesak, artinya ajari itu jurah, orang yang minum dengan susah. Hal aisuna biraji, apakah kehidupan kami ini sudah kembali? Karir, ulangi, ala masami'i, atas pendengaranku. Asa yazulu lahabi, semoga hilanglah lahabku, artinya lahab itu marahku ya. Abu Lahab, lahab itu kan api yang berkobar. Pani itu aku pana. Wa min dzakal pana, dari pana itu hasalal baqa, mendapat baqa. Faya mihnatas sulwan, maka wahai ujian lalai, an muhjati, dari rohku, kufi, cukuplah, artinya jangan lama-lama ghaflah. Wa qad faqa hubbi, cintaku telah menjadi sadar. Man taqaddama fil hawa, siapa yang datang dalam mencinta. Wa ajaza man jaa yabghal hawa khalfi, dan orang yang datang setelahku ya, wa menjaa khalfi ajaja, lebih lemah, yabghal hawa, untuk mendapatkan cinta. Saya mendapatkan cinta ya orang yang terdahulu, tapi orang yang belakangan tidak akan mendapatkan cinta seperti aku, katanya. Babul wara, ijtahid an takuna luqmatuka halalan ya. Wara ini, berusahalah agar makananmu halal. Fa innal halala yantijul halal, halal akan
produk menghasilkan halal. Wal haramu yantijul haram. Babul yakin, bab yakin. Al-amiyun naqisul iman. Orang awam, kebanyakan ami itu kebanyakan orang, imannya kurang. Yaral akhirah ba'da mautihi, yang ngelihat akhirat setelah mati. Wal mu'minul kamilul imanu yaral akhirata wa huwa fid dunya. Orang mukmin yang kamil imannya melihat akhirat dan dia masih di dunia. Yaraha bi aini qalbi wasirri wa batini, melihatnya dengan mata hati, sir dan batin. Bi haitsu la yakunu indahu syakkun fiha wala raibun, artinya di mana dia tidak ada syak sama sekali dan tidak ada raib, ragu, ya. Ma zala yusaddiqullah fi wa'dihi wa wa'dihi, selama dia membenarkan Allah di dalam janji dan ancamannya, hatta rasa khadzalika fi suwaidai qalbi, sehingga mendalam di lubuk hatinya, waqtalata bilahmihi wa dami, dan meresap ke darah dan dagingnya. Al-mu'min yusahidul akhirata bi aini qalbihi, orang mukmin menyaksikan akhirat dengan mata hatinya. Wa yashhudul haq bi aini sirri, menyaksikan Allah dengan sirnya. Walihada yuhibbu liqa'ahu, oleh karena itu dia ingin bertemunya, wal wusul ilaihi, dan usul kepadanya. Al mu'minul muqin, orang mukmin yang yakin, yakulu bikasbih, dia makan dari usahanya sendiri, la bidini, bukan dari agamanya, bi infaqihi la binifaqihi, dengan mengimpakannya bukan dengan nifaknya. Orang beragama nyari makan, nifak. Unzur bi aini basiratik, lihatlah dengan mata batinmu, bil wujudi, wujud ini, tusahid jamalal mawjud, engkau akan menyaksikan indahnya wujud ini. Al-Khatimah, ini dari doa Syekh Abdul Qadir, Allahumma rzuqna silata bika wa qatta'na an ghairika wa raghibna fika wa zahidna fi man siwak wa la tajali dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa akhrij khubbaha min qulubina wa ja'alna min man khadamaka wa mimman yas'a bayna yadaik. Allahumma kfina sarra sabiqatika lana wa ilmuka fina wa faraguna lima khalaqtana lahu wa la tusghilna bima takallafta lana bihi. Allahumma wafiqna lima yurdika wa janibna sakhtaka wa basyarna bima yasarna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-auna ala hadhihi an-nafsil mu'ridu anka wa nas'aluka salamata fi jamil ahwal. Adkhilna fi zawrati ibadika salihin wasta'milna fi masta'maltahum wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma altif bina fi qada'ik wa qadrik wa qfina syarral asrar wa kaidal fujar wa hafizna kaifa sita wa bima sita. Allahumma tahhir jawarihana li ta'atika wahyi qulubana bi ma'rifatika wa waffiqna lil amali salihah. Allahumma alhimna rusdana wa aizna min sari anfusina wa la tansana dzikrak wa la tu'ammina makrak wa la tuhjuna ila ghairik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa billahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma laka summa bika amanna wa razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sudah sudah tamat ini terakhir. Saya tidak ada sanad kitab ini, tidak ada, karena kitab ini kitab yang baru ditemukan. Dan saya bertanya-tanya kepada masyayikh, ada yang punya sanad, ternyata tidak, kecuali Al-Gunya, Sirul Asrar, Fathur Rabbani, itu ada sanad, karena kitabnya terus tidak hilang. Tapi ini kan manuskripnya kan hilang, baru ditemukan. Tetapi adapun isinya sama dengan di Fathur Rabbani. Artinya secara riwayat tidak ada sanad, tetapi secara dirayah, isi dan paham ada sanad. Ya, maka ajaztukum ijazah amah ya min hadi al-kitab Nasaih al-Jailani. Nasihat ini tersebar sebetulnya dalam kitab-kitab, cuman dihimpun khusus nasaihnya. Ya, ajaztukum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi rahmatika ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.